Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kumbolo Pati Hato Bedong Mai 2, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Waktu subuh hari, azan subuh yang berkumandang membangunkan Pak Dirja, memaksa separuh tubuhnya yang masih kantuk itu untuk bangkit meski dengan rasa pening di kepalanya. Dia pun tampak memijat pangkal hidungnya bersamaan dengan samar ingatan kejadian semalam yang perlahan mulai terangkai sedikit demi sedikit di dalam pikirannya. Tak lama kemudian perhatian Pak Dirja pun segera tertuju oleh suara dengkuran Pak Sukoco, membuatnya berpikir untuk membangunkannya. Pak, ucapnya sembari menggujang pelan tubuh Pak Sukoco. Pak Sukoco pun terbangun, namun beda dengan Pak Dirja yang bangkit perlahan. Dia justru tersentak dengan matanya yang membelalak, seperti orang yang tersadar dari mimpi buruknya. Ya Allah Gusti Pangeran. Sentaknya seraya membangkitkan tubuhnya. Kenapa Pak? Tangga Pak Dirja. Ndak tahu Mas, aku ndak tahu, jawab Pak Sukoco terengah. Jam berapa sekarang Mas? Kata Pak Sukoco. Sudah subuh Pak, paling jam 4:30-an. Ayo kalau mau keluar Pak, kata Pak Dirja lagi yang dijawab oleh Pak Sukoco dengan wajah gelisah. Iyo Mas iyo. Sepertinya masalah panjenengan iki harus ditangani secepatnya Mas, ucap Pak Sukoco yang setelah itu sedikit mengulas kejadian semalam. Pak Sukoco mengakui kalau semalam dia terbuai oleh suara mendiang istrinya hingga memilih untuk membuka pintu kamar, dan apa yang dilihatnya di luar adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ini sebenarnya tidak patut untuk saya sampaikan Mas, tapi karena sepertinya berhubungan dengan Amit Sewu, nyawa panjenengan, saya akan tetap menyampaikannya, jelas Pak Sukoco yang tentu membuat Pak Dirja ingin tahu. Apa Pak? Panjenengan lihat apa? Tanya Pak Dirja menaikkan alisnya, hingga Pak Sukoco pun berkata bahwa di luar pintu dia melihat tubuh Pak Dirja yang tengah dibedong untuk dikafani. Pak Sukoco mengibaratkan kejadian itu seperti mimpi, di antara suara istrinya yang terus memanggil dan menuntunnya ke jalan yang gelap. Dan di sudut lain, dia melihat cahaya temaram tengah menyoroti suatu kerumunan orang-orang yang sedang mengurus jenazah. Pak Sukoco sempat meminta izin kepada istrinya untuk melihat kerumunan itu. Seyo bune, kata Pak Sukoco sembari memperagakan ceritanya itu. Hingga sesampainya dia di kerumunan itu, dia pun melihat jenazah Pak Dirja yang tengah dikafani. Disitulah seketika dia sadar dan segera kembali masuk ke kamar, mengabaikan suara mendiang istrinya yang masih terus saja memanggil. Saya takut kalau ini bukanlah pertanda yang baik Mas, kata Pak Sukoco yang kemudian menyarankan Pak Dirja agar segera bertemu dengan kenalannya di dekat pelabuhan Tanjung Mas untuk membicarakan masalah ini. Kalau bisa sore ini kita ke sana Mas, kata Pak Sukoco yang segera diiyakan oleh Pak Dirja. Baik Pak, nanti pulang kerja saya akan pinjam mobil atasan saya, kata Pak Dirja, dan mereka pun membuat janji bertemu di terminal dekat dengan kontrakan Pak Sukoco. Kita bertemu di terminal aja Mas, mungkin sekitar jam 4-an ya, dan jangan lupa bawa barang itunya, tugas Pak Sukoco. Mereka pun kemudian keluar dari kamar bersamaan dengan mentari yang mulai muncul. Pak Sukoco segera berpamitan untuk segera pulang dan tak lupa sesuai janji, Pak Dirja mengganti uang omset dagangannya. Ini Pak, sekalian untuk nanti malam dan besok. Karena sepertinya saya masih akan mengganggu waktu panjenengan berdagang 2 malam lagi. Semoga saja ini cukup ya Pak, ucap Pak Dirja sembari memasukkan beberapa lembar uang pecahan Rp100 ke dalam saku kemeja Pak Sukoco. Pak Sukoco pun sempat terkejut karena menurutnya jumlah uang yang diberikan oleh Pak Dirja terlalu banyak. Dia pun merasa tak enak, sempat ingin mengembalikannya, tetapi karena Pak Dirja tetap saja memaksa, dia pun mau tak mau menerima uang itu, walau sembari menelan rasa ibanya sendiri terhadap Pak Dirja. Sampun Pak, bawa saja, saya ikhlas kok. Pokoknya sesuai janji saya semalam, simpan saja. Semoga cukup untuk 2 hari ke depan ya Pak, tugas Pak Dirja di akhir obrolan pagi itu. Setelah itu Pak Dirja pun bergegas mandi dan berangkat bekerja.
melakukan rutinitasnya seperti biasanya. Namun di tempat kerjanya hari ini, wajah lesunya tak lagi bisa dia tutup-tutupi, yang akhirnya memantik tanya dari atasannya. "Sampean ini ada masalah apa, Mas? Saya lihat-lihat seminggu ini kok kerjanya kurang bersemangat. Tapi kalau memang masih berduka sih, saya bisa memaklumi," ucap atasan Pak Dirja yang bernama Pak Cipto kala jam makan siang saat itu. Pak Dirja pun cukup gelagapan mendengar pertanyaan itu. Dia tambah gugup karena tidak mungkin juga kalau dia mengungkapkan yang sebenarnya. Enggak Pak, enggak apa-apa kok Pak," tanggap Pak Dirja terbata. "Yakin enggak ada apa-apa? Saya lihat sudah sepekan ini sampean seperti kurang bersemangat," tandas Pak Cipto yang saat itu semakin membuat Pak Dirja terdiam sejenak memikirkan apa kata yang tepat untuk menjawab pertanyaannya itu tanpa harus memberitahukan yang sebenarnya. Hingga terlintaslah sebuah jawaban yang dirasa cukup masuk akal dan sebetulnya juga sangat menjadi pikirannya akhir-akhir ini, yaitu tentang anaknya Darwis yang sekarang hidup sendiri di desa sepeninggal kakeknya. "Ndak kok, Pak, itu saya kepikiran anak saya yang di kampung. Dia kan sekarang sendirian Pak," kata Pak Dirja. "Loh, katanya mau diboyong ke sini," tanggap Pak Cipto. "Iya Pak, akan saya boyong ke sini, tapi nunggu saya dapat pekerjaan dulu buat dia. Biar kalau di sini dia itu nggak nganggur Pak," jawab Pak Dirja. "Oh alah, sudah, boyong ke sini aja secepatnya Mas. Nanti soal kerjaan buat anak sampean biar saya saja yang ngurusi. Lagian banyak kok kalau cuma kerjaan saja," tanggap Pak Cipto. "Wah, beneran Pak? Alhamdulillah kalau begitu, matur suwun sangat Pak. Tapi apakah satu kerjaan juga dengan saya?" tanya Pak Dirja yang wajahnya mulai tersenyum mekar. "Ya, saya sih manut aja. Mau kerja di sini sama sampean atau mau saya carikan di luar? Sudahlah, pokoknya bawa ke sini dulu aja. Biar bisa saya tanya-tanya dulu pekerjaan apa yang sesuai dengan keinginannya," jelas Pak Cipto yang membuat Pak Dirja menggumam sembari mengangguk. Iya juga nggih Pak. Ya sudah, mungkin beberapa hari lagi saya akan jemput dia Pak," tanggap Pak Dirja yang kembali disusul oleh Pak Cipto. Kalau mau dijemput sore ini juga ndak apa-apa Thomas. Mumpung sekarang kan hari Sabtu, jadi sampean bisa nginep semalam di kampung. Itu bawa saja mobil kantor, gak usah repot-repot naik bus," tawar Pak Cipto yang tentunya langsung disetujui oleh Pak Dirja. Karena kebetulan sebelumnya juga dia sudah berencana akan meminjam mobil itu untuk menemui orang pintar di dekat pelabuhan bersama Pak Sukoco. "Oh, nggih Pak, siap. Nanti saya akan bawa mobilnya," tugas Pak Dirja di akhir obrolan jam makan siang itu. Singkatnya hingga jam demi jam pun akhirnya berlalu dan sore pun sudah menjelang. Pak Dirja pulang sesuai rencana dengan membawa mobil kantornya. Sekira pukul 4 sore, Pak Dirja sampai di rumah. Setelah sholat dan mandi, dia pun bergegas keluar lagi menuju terminal untuk menjemput Pak Sukoco. Tak lupa dia juga membawa kotak kayu yang berisi kain bedong mayit untuk nanti ditunjukkan kepada kenalan Pak Sukoco. Sebenarnya ada kejanggalan, di mana ada lubang retak di salah satu sisi kotak kayu itu, dan jatuhnya sapu lidi yang harus menidi kotak ini di atas lemari. Tapi sudah tak ada waktu baginya untuk memusingkan hal itu. Dia bawa saja kotak itu dan segera bergegas menuju ke terminal. Dan sampailah dia di terminal, yang mana segera dia dapati Pak Sukoco yang sudah berdiri merokok di mulut pos. "Pak Koco," panggil Pak Dirja dari atas mobil yang langsung disadari oleh Pak Sukoco dengan bergegas menghampiri. "Sampun di bawah," ucap Pak Sukoco. "Sudah Pak, ini," jawab Pak Dirja sembari menunjukkan bungkusan plastik hitam yang dia letakkan di dashboard depan mobil. Mereka pun mulai berangkat menuju arah pesisir ke pelabuhan yang jika perjalanannya lancar, mereka akan sampai dalam waktu kurang lebih 1 jam. Musik yang diputar melalui radio di mobil itu menemani perjalanan mereka berdua yang tampak kian akrab berbincang bagai kawan yang sudah saling lama mengenal saja. Nanti kita mau ketemu siapa ya Pak? Kenalan panjenengan itu kira-kira saya harus bawa apa?" ucap Pak Dirja di tengah obrolan itu. "Oh iya, saya sampai lupa. Pak Broto Mas namanya. Nanti kita akan ketemu Pak Broto. Bawakan saja rokok 1 atau 2 bungkus. Karena kalau uang dah bakalan beliau mau menerima,"
Terang Pak Sukoco yang membuat Pak Dirja sedikit heran. Lah, kok ndak mau menerima uang, Pak? Memangnya kenapa, Pak? Pak Dirja mengernyitkan dahinya. Ndak tahu juga sih, Mas. Tapi sepertinya karena beliau ini memang sudah kaya. Pak Broto ini juragan tambak, namun juga terkenal sebagai orang pintar di daerah situ. Lihat saja nanti rumahnya, sampean pasti bakalan heran, kata Pak Sukoco. Oh, gitu toh, Pak. Tanggap Pak Dirja, yang setelah itu memberitahukan juga kepada Pak Sukoco bahwa nanti sepulang mereka dari urusan ini, dia akan langsung bertolak ke kampungnya, yakni Desa Turi, untuk menjemput Darwis anaknya karena telah mendapatkan pekerjaan. Wah, syukur kalau begitu, Mas. Jadi paling tidak ada yang menemani sampean di rumah. Kalau bisa carikan sekalian istri orang kota, Mas. Tanggap Pak Sukoco berkelakar. Iya betul, Pak. Kalau sepi itu bikin otak gampang stres. Duh, tapi kalau masalah menantu, sepertinya saya serahkan saja sama anaknya, Pak. Biar milih sendiri. Syukur-syukur sih kalau dapat orang sini, jawab Pak Dirja yang turut terkekeh juga menanggapi ucapan Pak Sukoco. Matahari terlihat kian merendah. Mereka sampai menepi di sebuah warung untuk membeli beberapa bungkus rokok. Dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Hingga singkatnya, sekira mungkin 20-30 menit kemudian, akhirnya sampailah Pak Dirja dan Pak Sukoco di tempat tujuan. Sesuai petunjuk Pak Sukoco, mobil pun berhenti di depan sebuah rumah bergaya priai. Tampak seorang pria berusia 70 tahunan, tengah duduk santai di teras rumah itu. Iya betul, dia adalah Pak Broto. Wah, bagus begini rumahnya. Orang kaya ini pasti, batin Pak Dirja. Kang Broto, ucap Pak Sukoco yang kini sembari turun dari mobil, yang mana langsung disambut dengan lambaian tangan dan sapaan dari Pak Broto itu sendiri. Wah, Mas Koco, akhirnya datang juga. Sini silakan masuk. Sudah saya tunggu dari tadi loh, jawab Pak Broto seolah sudah tahu terlebih dahulu akan kedatangan mereka. Pak Sukoco hanya tertawa mendengar itu, sementara Pak Dirja yang sepertinya masih canggung, tampak mengangguk dan melempar senyum saja, yang segera juga disambut oleh Pak Broto dengan ramah. Sini monggo Mas, pinara dulu, ucap Pak Broto kepada Pak Dirja. Mereka pun segera masuk dan duduk bersama di ruang tamu Pak Broto. Dan seperti layaknya tamu pada umumnya, mereka pun sejenak saling berbasa-basi terlebih dahulu. Sampai akhirnya Pak Sukoco pun mulai membuka obrolan inti dengan memperkenalkan Pak Dirja. Ini Kang, rencang kulo, namanya Mas Dirja, sedang butuh bantuan dari panjenengan, ucap Pak Sukoco yang menjadi pembuka akan maksud dari kedatangan mereka berdua. Oh, gimana Kang? Apa yang bisa saya bantu? Jawab Pak Broto yang langsung ditanggapi oleh Pak Sukoco dengan menoleh ke arah Pak Dirja dan mulai mempersilahkannya untuk menjelaskan. Pak Dirja pun mulai menarik napasnya dan mulai menjelaskan maksud dari kedatangannya itu seraya meletakkan kantong berisi kotak kayu wadah dari bedong mayit itu di atas meja dengan sangat pelan. Begini Pak, saya sowan kesini itu mau minta tolong, mau ngerepoti panjenengan untuk melarung benda ini, kata Pak Dirja. Pak Broto menanggapi itu dengan senyum angguknya. Hingga tak lama kemudian, dia pun bertanya kenapa Pak Dirja ingin membuang benda itu. Anu Pak, saya ini tidak mampu merawatnya. Lagi pula saya juga tidak begitu suka dengan barang-barang semacam ini, jawab Pak Dirja yang kali ini ditanggapi oleh Pak Broto dengan cukup aneh. Pak Broto tampak terdiam sembari memejamkan matanya, dan setelah itu wajahnya yang semula santai pun mendadak berubah dan seperti menunjukkan sebuah kekhawatiran. Ada apa Kang? Sela Pak Sukoco yang tak lama kemudian disambut tanya oleh Pak Broto sambil mengerutkan alisnya. Barang apa ini? Tanya Pak Broto yang kali ini langsung dijawab oleh Pak Dirja dengan sedikit gugup. Bedong mayit Pak. Itu bedong mayit, jawab Pak Dirja. Mendengar jawaban itu, Pak Broto terlihat mengusap wajahnya, menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Oh alah, do. Tanggap Pak Broto dengan wajah keheranan. Namun suara azan maghrib pun terdengar berkumandang yang membuat Pak Broto menjeda obrolan itu dan mempersilahkan kedua tamunya bila hendak bersembahyang maghrib terlebih dahulu. Oh, sudah maghrib ini. Kalau sampean mau sholat dulu, dah popo. Ngobrolnya kita teruskan nanti saja,
ucap Pak Broto yang juga menawarkan tempat kepada dua tamunya itu untuk sembahyang di rumahnya. Ayo, saya antar ke belakang, tawar Pak Broto dengan tubuh yang separuhnya sudah bangkit dari tempat duduknya. Pak Dirja dan Pak Sukoco pun mengiyakan tawaran itu dan segera berjalan masuk mengikuti Pak Broto. Mereka pun diantar untuk mengambil wudhu di sumur belakang terlebih dahulu dan setelah itu segera menjalankan sholatnya di tempat yang sudah disediakan. Monggo silakan, baratnya ke arah sana ya, itu sajadahnya, saya tunggu di ruang tamu, tugas Pak Broto. Singkat cerita, selesai sholat mereka pun kembali lagi ke ruang tamu. Terlihat di sana Pak Broto yang sudah duduk menunggu sembari memegang dan mengamati kotak kayu itu. Mereka pun kemudian duduk bersama lagi dan kembali meneruskan obrolan yang tadi sempat tertunda. Pak Broto segera bertanya kepada Pak Dirja dengan wajah heran dan separuh meragu. Apa benar ini bedong mayit? Tanya Pak Broto. Benar Pak, saestu, jawab Pak Dirja. Sejujurnya Pak Broto sudah merasakan aura kuat dari benda itu. Namun sepertinya ini masih tidak percaya kalau benda ini adalah bedong mayit. Dia pun menyuruh Pak Dirja untuk membongkar kotak kayu yang terpaku mati itu. Coba buka Mas, saya mau lihat dulu, pinta Pak Broto sembari meraih tang catut dari bawah meja dan memberikannya kepada Pak Dirja. Mau tak mau Pak Dirja pun mulai meraih tang catut itu walau dengan wajah yang tampak gugup meragu. Dan setelah itu mengambil kotaknya dengan perlahan dan mulai melepaskan satu persatu paku yang mematrinya sampai akhirnya kotak itu benar-benar terbuka seluruhnya. Dan terlihatlah kain putih lusuh yang terlipat sangat rapi bersamaan dengan bau aneh yang menyerba keluar. Tak lama kemudian Pak Broto pun mengambil kain rombeng itu, membentangkannya dan mencermatinya, dan setelah itu bertanya kepada Pak Dirja dari mana dia mendapatkan benda itu. Bagaimana sampean mendapatkan benda ini? Kata Pak Broto. Itu adalah warisan turun-temurun Pak dari keluarga saya dan terakhir dipegang oleh mendiang bapak saya, tanggap Pak Dirja. Jawaban itu tentu memantik pertanyaan-pertanyaan lain dari Pak Broto. Seperti sudah berapa lama Pak Dirja menyimpannya dan alasan mengapa sekarang benda ini bisa berada di tangannya. Pak Dirja pun menjelaskan semuanya dari awal, dari wasiat ayahnya yang dia kangkangi hingga menyebabkan teror di kampungnya, serta penyesalannya karena mengabaikan wasiat dari mendiang ayahnya itu. Sebenarnya saya tidak lupa, karena sebelum bapak sakit dan meninggal, beliau juga sering mengatakan kalau benda itu harus dikubur bersamanya, terang Pak Dirja. Pada intinya, Pak Dirja menceritakan semuanya dan meminta tolong dengan sangat kepada Pak Broto agar membantunya untuk meleburkan bedong mayit ini. Ongge Pak, satu lagi, kata salah satu sesepuh teman bapak saya di kampung, waktu saya hanya 100 hari sejak meninggalnya bapak. Dan kalau lebih dari itu, katanya mau tak mau saya harus menjadi pewaris barang ini. Apakah memang seperti itu Pak? Tabah Pak Dirja yang sayangnya diiyakan oleh Pak Broto. Betul Mas, sayangnya memang begitu, ucap Pak Broto yang membuat Pak Dirja hanya bisa menelan ludahnya sembari memohon lagi agar Pak Broto berkenan untuk membantunya. Bisa kan Pak? Saya mohon dengan sangat, pinta Pak Dirja. Pak Broto tampak kembali menggeleng serta menghela napasnya. Dan dengan mimik wajah yang sepertinya kurang bersemangat, dia pun berkata kepada Pak Dirja. Saya akan coba bantu sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa berjanji ya Mas, kata Pak Broto yang setelah itu tiba-tiba bangkit dari duduknya, membawa kain keramat itu dan mengajak Pak Dirja serta Pak Sukoco untuk mengikutinya. Ayo ikut saya. Mereka pun kemudian berjalan keluar mengikuti Pak Broto dan masuk ke sebuah bangunan serupa gudang yang berada di pekarangan samping rumah Pak Broto. Sampai akhirnya diletakkan kain kafan lusuh itu oleh Pak Broto di atas meja kayu panjang di dalam gudangnya itu, yang mana dia tindih menggunakan sebuah teko kendi dengan 3 batang dupa yang menyala di lubangnya. Kita akan simpan dulu barang ini di sini selama 7 hari sebelum nanti kita melarungnya ke laut. Semoga saja dia tidak pergi dari sini sampai 7 hari mendatang, kata Pak Broto yang kemudian mengajak mereka untuk keluar dari gudang itu. Ayo kita ngopi dulu, sampai lupa saya membuat unjukan untuk panjenengan-panjenengan ini,
kata Pak Broto. Mereka pun kembali lagi ke ruang tamu, menikmati jamuan kopi dari Pak Broto, sembari meneruskan perbincangan lagi dengan topik acak yang sesekali masih kembali menyenggol tipis soalan kafan keramat itu. Waktu pun terus berdetak hingga tanpa terasa jam sudah hampir menuju pukul 21. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibicarakan saat itu, tapi karena malam ini Pak Dirja juga masih harus bertolak ke Desa Turi untuk menjemput anaknya, obrolan itu pun harus berakhir dengan kepamitan Pak Dirja dan Pak Sukoco. Pak Broto ramah mengantar mereka sampai di luar gerbang rumahnya dan tak lupa dia juga berpesan terkhusus kepada Pak Dirja agar selalu eling dan juga waspada. Monggo mas, hati-hati, pokoknya harus selalu eling dan waspada, pesan Pak Broto bersama dengan mobil yang mereka kendarai mulai berjalan meninggalkan rumahnya. Pak Broto pun berbalik masuk ke rumahnya dan tak lama setelah itu dengan pikirannya yang masih saja merasa heran karena ternyata ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia menjumpai benda keramat yang sangat langka dan terlarang. Menurut khazanah ilmu yang Pak Broto miliki, laku atau ritual ilmu dari bedong mayit itu sendiri hanya ditemukan di babat kitab Jawa buatan tahun 1800-an dan seperti sengaja dihilangkan di kitab yang terbit setelah era itu. Pak Broto mengetahuinya karena kebetulan dia memiliki kitab kejawen era akhir tahun 1800-an yang masih ditulis secara manual dengan media daun lontar ataupun kertas daluang. Menurutnya kitab itu adalah babat terakhir yang masih memuat laku dari bedong mayit ini. Dia menduga kuat kalau keterlarangan itulah yang menjadi penyebab hilangnya paparan soalan bedong mayit ini dari kitab babat Jawa itu. Karena jika ditelisik, semua langkah untuk mendapatkan itu memang sama sekali tidak manusiawi, di mana setiap orang yang menginginkannya harus menggali makam, melucuti semua kafan yang membalutnya untuk mengambil lapisan kain kafan yang terakhir, serta meninggalkan jasadnya begitu saja yang sudah telanjang bulat di samping pusaranya tanpa diturunkan lagi ke liangnya. Iblis pun akan geleng-geleng kepala melihat kelakuan manusia seperti itu.